Kang itu Kang. Apa? Itu. Astagfirullah. Oh, ini kan percaya kan? Percaya kan? Astagfirullah. Pemirsa. Allah, jaga jarak ya Mas, jaga jarak Mas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pemirsa setia channel Iman Al-Flos. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita pemirsa setia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan harapan kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, alhamdulillah juga kami berdua sekarang sudah ada di tempat penelusuran, yang mana lokasi ini yang akan saya jadikan penelusuran. Mudah-mudahan tempat ini kita bisa mendapat apa yang memang menjadi harapan pemirsa setia. Karena menurut daripada cerita-cerita yang saya dengar bahwa di tempat ini pemirsa, baru saja saya menceritakan sudah terasa auranya sangat. Tapi alhamdulillah pemirsa, biasanya yang sudah begitu saya opening langsung merasakan sesuatu di tempat apa yang memang saya pijak akan segera saya ketemukan. Tapi mudah-mudahan kali ini pun harapan kita berdua bersama Mas kameramen segera mendapat apa yang saya harapkan. Baik pemirsa, kita sama-sama aja yuk, daripada kita menunggu lama-lama, lebih baik kita cari bersama-sama di tempat ini apa yang akan terkuak mitos yang memang ada di tempat ini. Misteri apakah kiranya ya pemirsa? Mari kita jalani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbekal. Bismillah. Hati-hati ya Mas. Pejangannya jangan sampai dilupakan loh. Iya. Karena tempat ini pemirsa, ini jarang sekali tempat ini. Ini orang-orang yang menggarap tempat ini adalah orang yang sudah sepuh, 60 ke sana. Padahal kalau kita titik umur segitu udah uzur, masih bisa menanam singkong semacam ini, dan bahkan kalau di bawah dari 60 katanya nggak kuat. Itu Allahu alam ya pemirsa. Alasannya kenapa itu Kang? Alasannya kalau di bawah umur segitu itu kebanyakan nggak kuat. Yang menjadi penyebab nggak kuat itu karena apa? Ini ya pemirsa, mudah-mudahan itu bisa, iya, kita bisa mendapat jawaban kali ini. Baik yuk pemirsa, bismillah. Ini singkong sama nanas. Nanas memperlambangkan itu adalah suatu keganasan pemirsa. Ini cerita daripada yang saya dengar, nanas itu melambangkan suatu keganasan. Ini awalnya memang di sini adalah satu keganasan. Maka saya percaya pemirsa, pemirsa dapat membuktikan bahwa nanas, buah nanas dimakan pun kalau masih ada mata-mata nanas itu akan terasa gatal. Maka saya percaya bahwa pohon nanas pun itu adalah suatu perlambang pohon yang sangat ganas, tapi khususnya tidak dikebunkan hanya untuk ya berarti hanya buat pagar pemirsa, hanya buat pagar aja. Lah ini pemirsa dapat melihat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini ada sesuatu Mas, pemirsa. Ini ada sesuatu di belakang saya. Allahu Akbar. Allah. Ini Mas, sini Mas coba. Bismillah. Niat ingsun. Selamat sulumun, selamat waras waris. Allah. Pesan saya, ingat-ingat Mas. Allah. Astagfirullah. Iya. Astagfirullahaladzim. Allah. Ada apakah pemirsa ya? Di sini nih. Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Ini. Ya namanya orang tua ya kayak gitu. Biasanya yang menguntungkan yang ditanam lah kayak gitu. Iya. Ya, masalah tanaman itu orang tua memang macam-macam, apa yang bisa ditanam pemirsa, apa yang dibutuhkan ditanam di sini. Bahkan itu kecombrang yang buat pecel pun ada di sini, komplit sekali. Ya Allah, astagfirullah. Iya, nanti katanya kalau sudah melakukan penelusuran di sini sudah diketemukan ada jawabannya pemirsa. Katanya di sini sama mbah-mbah itu sama bapak tua itu mau dibikin gubuk katanya di sebelah kompleks ini, tapi tahu sebelah mana? Iya, mungkin di sekitar ini mau dibikin gubuk. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Saibul Goib yang di tempat sini. Mohon maaf kami melakukan penelusuran di tempat ini. Mohon izin kami berdua di tempat ini.
Apabila memang ada salah, saya mohon maaf. Tapi ya kamu kan nggak menggarap hal itu. Intinya kalau yang menggarap tanah ini, kalau yang umurnya masih muda, itu tidak diperkenankan ya pemirsa. Tapi kalau sudah 60 ke sana, itu diperbolehkan. Katanya orang Jawa itu, ya nggak tahu pemirsa, orang Jawa itu bisa dikatakan, kalau umur sudah tua itu udah banyak makan garam. Nah, asam garamnya sudah dienyam, sudah merasakan. Kalau orang muda kan, ya mungkin masih cetek apa gimana, saya nggak tahu kayak gitu. Nah, itu kan, ini kan hanya sebagai mengayahi kewajiban saja, ya pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ya, ini ada bisikan. Siapa? Siapa Anda? Siapa tadi yang membisikkan? Lebih baik ditinggalkan tempat ini. Tidak, saya nggak akan meninggalkan tempat ini sebelum saya bisa menguak adanya sosok-sosok tempat ini. Saya penasaran. Sekaligus saya mewakili Walimatul yang punya garapan ini. Siapa kamu? Hadir. 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 Allah ilahi Allah astagfirullah. Hadir. Hati-hati aja mas, hati-hati mas. Hati-hati. Hadir. Kami datang ke sini bukan membawa misi emosi, tapi saya datang ke sini hanya ngasuk kafruh. Sebenarnya sosok apakah yang ada di tempat sini? Pemirsa, ini ada astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Iya. Pemirsa, saya merasakan kehadiran sosok, namun sosok belum bisa saya ketemukan. Allah, tapi kamu jangan sembarangan. Saya nggak mau dipermainkan, bahkan saya pun tidak akan mempermainkan. Saya hanya ingin tahu keberadaan sosok apa yang ada di sini. Allah. Allah. Betul sekali, iya. Yang sangat rimbun sekali, Allah. Garit bumi. Allah. Kecuk bumi. Allah, hadir mas. Jaga jarak mas, hati-hati. Kalau memang nanti ada penampakan, kamu harus bisa jaga jarak. Udah ada ini, udah ada. Kita cari aja. Pemirsa, saya sudah bisa merasakan, sudah ada sosok ada di tempat ini. Cuman dia belum bisa saya ketemukan sosok apa. Coba sini mas, coba kesini coba. Allah. Ini saya merasakan sosok ada di tempat sini mas. Allah, Kang itu Kang. Apa? Itu. Astagfirullah. Oh, ini kan percaya kan? Astagfirullah, pemirsa. Allah, jaga jarak mas. Bismillahirrahmanirrahim. Memang manusia tidak ada daya dan upaya, namun manusia itu bisa berusaha dan memohon pada yang kuasa agar diberi kekuatan untuk menghadapi sosok semacam ini. Pemirsa, Allah, ya Allah, redam amarahnya, udah kakek ini, kakek, astagfirullahaladzim, kakek, kalau nggak kakek nenek, itu seperti udah tua banget, pantas, Allah, redam Allah, hati-hati mas, jaga jarak mas. Maaf. Kehadiran saya ke sini bukan mencari musuh, tapi kehadiran saya ke sini hanya mencari kafruh. Pengen tahu yang sebenarnya, pemirsa, ini bahasa Jawanya ketekelan. Itu udah sangat sangat susah sekali. Dia mau jalan pun seolah-olah ya sudah bungkuk sekali. Allah, sudah sepuh sekali pemirsa sosok yang ada di tempat ini sosoknya. Allah, hati-hati mas. Bismillah. Tapi tetap jaga jarak ya mas. Nanti kalau saya bisa mendekat ke sana, mudah-mudahan saya bisa mendekat ke sana, dia tidak nyerang. Mudah-mudahan. Maaf, cucu kamu hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi apabila memang ada salah, kami berdua di tempat ini, saya mohon maaf. Dari awal saya sudah minta maaf. Dan mungkin Eyang atau siapa yang ada di depan saya, tolong redam amarahnya. Lebih baik duduk aja, duduk. Saya mohon duduk. Itu kamu sudah, rekasa banget ya mas.
Allah, rekasa banget. Pemirsa, ini sudah kesusahan, susah payah. Dia mau berdiri aja, udah kayak gini banget. Astagfirullah, saya akan mencoba mendekat pemirsa. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Allah. Astagfirullah. Jangan terlalu dekat, Mas. Jangan terlalu dekat, Mas. Maaf, ini daunnya saya ini biar Allah ini. Allah, astagfirullahaladzim. Saya ingin tahu wajahnya. Allah. Astagfirullahaladzim. Sosok, kalau boleh, saya ingin tahu kayak apa sih wajahnya, coba. Tolong hadap ke sini. Astagfirullah. 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 Sangat buruk sekali, Mas. Sangat buruk sekali. Jadi di antara mata itu kesananya pecah. Astagfirullahaladzim. Pemirsa dapat melihat. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Peng-pengan banget, Mas, saya melihatnya, Mas. Merinding sekali. Bukan merinding karena takut, pemirsa, tapi merinding melihat wajahnya yang kayak gitu banget. Agak monyong dikit. Ininya, mulutnya terlalu ke depan, tapi matanya di dalam. Astagfirullahaladzim. Oh, pantas saja pemirsa, pantas saja kalau orang muda menggarap ladang di tempat ini nggak kuat. Ini yang mengayomi ini, dalam arti yang menunggu area ini adalah sangat tua sekali. Kalau bahasa Jawanya sepuh. Iya, ini inilah ulahnya. Saya mohon kamu jangan bikin ulah di tempat ini. Iya. Saya tahu angin ini bukan sembarang angin. Ini karena ulah kamu. Iya, mengiyakan. Emang. Iya, betul. Emang. Saya nggak mau dekat-dekat sama kamu. Nggak mau dekat-dekat. Ya udah. Tahu ya udah. Mas, kepingin tahu nggak, Mas? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Udah. Saya pingin tahu aja. Pingin tahu. Kalau kakek penunggu sini, tolong saya kasih sesuatu. Sesuatu. Bisakah menceritakan apa yang sebenarnya kok kakek bisa ada di tempat ini sehingga orang yang menggarap ladang ini harus yang lebih tua? Manggut. Tolong wajahnya coba agak berdiri sedikit coba. Allah. Ya cukup. Cungurnya bolong. Astagfirullahaladzim. Udah cukup. Udah turun lagi, turun. Allah ilahi Allah, astagfirullahaladzim. Enggak tahan saya. Udah saya coba yang ada sini tapi jangan berdiri, udah kayak gitu aja. Jongkok aja kayak gitu. Allah ilahi Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Oh, berarti tidak sepada karena faktor umur ya. Iya. Kalau boleh, umur kakek sudah berapa, Kek? Kakek. Iya, betul. Ini pemirsa, ini kakek-kakek. Saya anggapnya kakek-kakek, tapi saya nggak berani langsung mendekat ke sana. Saya dari agak jauh ke situ aja, melihat wajahnya pun sangat nggak tahan. Allah ini, astagfirullahaladzim. Allah. Tuh. Jadi sebelum ada saya, kakek pun sudah ada di sini. Berarti sudah ada berapa ratus tahun, Kek. Sepuh sekali. Pemirsa, ini sudah tua sekali sosok yang ada di depan saya. Saya sedang mempertanyakan berapa umurnya. Bahkan dia sudah lebih dari 300 tahun katanya. Astagfirullah. Sebelum ini tempat dibubah kawah, ini sudah ada di tempat sini. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, sebelum ini dibubrah ya, ini tempat kayak gini belum dibuka, ini sudah menempati di tempat ini, pemirsa. Jadi sangat tua sekali. Oh, jadi apabila memang ada orang yang datang ke tempat ini untuk mencari persahabatan agar tempat ini bisa digarap oleh orang, itu caranya gimana agar tidak diganggu, Kek? Saya minta petunjuk, Kek.
Astagfirullah. Apa kek? Beras merah. Terus diapain kek? Beras merah, gula merah, dimasukin apa kek? Masukin ke bambu bumbung. Ditaruh di pojok. Astagfirullah. Oh kayak gitu kek. Benar ini? Benar? Oh, jadi itu syarat utama. Berarti kalau memang ada syarat itu kakek tidak mengganggu lagi. Oh kayak gitu. Baik, suatu saat saya akan datang ke tempat ini dan saya akan melakukan hal semacam itu. Walaupun lewat perwakilan, waspada. Apabila memang orang yang datang tempat ini membawa sesuatu yang memang dijanjikan sama kakek, bahkan yang dikasih tahu sama kakek, itu berarti adalah utusan saya. Paham kek? Baik, kalau udah paham, tolong kakek kembali ke asalnya. Di mana coba? Tempat yang aslinya di mana? Kembali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rasulullah. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu asal kakek di sebelah mana. Allah. Allah. Katakan kek. Gak usah ragu. Saya tidak akan membongkar rahasia kakek keberadaannya di tempat mana. Silahkan kakek kasih tunjuk. Coba. Silahkan. Kakek engkang dari tempat itu. Silahkan. Allah. Mas. Allah, ini. Astagfirullah. Allah. Kesana mas. Bener mas. Allah ilahi astagfirullahaladzim. Kesana mas. Oh. Di gampengan mas, di gampengan. Di lerengnya, bahasa sini kan gampeng mas. Oh bener, di gampeng mas. Allah. Tapi saya tidak akan naik ke sana. Baik, tadi kasih wejangan bahwa di tempat ini memang ada syaratnya pemirsa. Siapa yang mau menggarap ladang ini bisa secara untuk bersahabatan dengan sosok yang ada di tempat ini. Itu syaratnya sangat mudah sekali. Beras merah dan gula merah ditaruh di dalam bumbung, ditaruh di pojok. Tapi tempatnya di sini pemirsa. Tadi sosok langsung Kang dari tempat duduknya langsung ke sini. Benar kan tadi mas? Apa yang dikatakan Mas Gus Dur bahwa tempatnya memang ini tuh sangat rimbun sekali pemirsa. Iya, sangat rimbun sekali. Itu sebenarnya adalah bambu ori. Bambu ori itu sebenarnya. Tapi saya nggak berani ke sana karena apa? Nanti saya takut melanggar karena saya hanya ingin tahu keberadaan di mana dia menghuni tempatnya. Ternyata di sebelahan atau di sekitar bambu ori tersebut. Baik pemirsa, terkuaklah sudah bahwa di tempat ini adalah penunggunya sosok yang sudah tua lebih dari 300 tahun di tempat ini sebelum dibubah kawah semacam ini, sebelum ini dibongkar tempatnya masih mungkin alas gereng ya, berarti hutan yang tertutup terus dibongkar. Itulah yang menghuni lebih awal. Jadi tidak bisa diganggu, bahkan tidak bisa dihilangkan di tempat ini. Mudah-mudahan lain waktu pemirsa, saya akan memenuhi persyaratan apa yang memang menjadi permintaan sosok yang ada di tempat ini. Ini juga ya tiba-tiba gerimis, angin pun selalu menghembuskan agar saya cepat hengkang dari tempat ini. Pemirsa, dari tadi saya sebenarnya sudah merasakan kehadiran sosok yang ada di tempat. Cuman saya kurang jeli. Untung Mas Gus Dur lebih awal tahu. Coba kalau enggak itu langsung saya digeret, bahkan itu sosoknya kalau kita bisa mengatakan maaf ya, maaf kek, kalau memang saya agak menyinggung kakek, itu sebenarnya ganas sekali. Ya iya, sebenarnya itu bukan joget mas, itu mencari gerakan mau menyerang, tapi mungkin karena melihat ya mungkin kasihan atau gimana dia tahu bahwa kita datang ke tempat ini itu enggak membawa misi jelek, dalam arti hanya ingin tahu keberadaan dia, dan tempat yang saya injak ini adalah penghuninya lebih tahu, karena memang umurnya juga lebih banyak, 300 tahun, lebih. Nah itulah mungkin dia peka terhadap apa yang datang ke tempat ini, baik mungkin orang yang jahat atau yang bagus, dia bisa menilai atau dia bisa menitik keberadaan orang tersebut. Baik pemirsa, alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih sekali atas doanya. Kami berdua bisa menemukan sosok yang ada di tempat ini adalah kakek Bongkok yang menjadi penghuni wilayah ladang sini.
Tapi kayaknya ya Mas, kalau ke sana nggak bisa ya Mas. Itu ya sosoknya ya, karena sudah dibatasi dengan adanya pohon-pohon nanas itu loh Mas. Nah itulah pemirsa yang bisa saya jumpai di tempat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita bisa diambil hikmah apa yang memang saya dapatkan di tempat ini. Baik pemirsa, karena ini mulai rintik-rintik hujan, sehingga ya waktu pun memang sudah mepet, sehingga saya tutup sampai di sini saja perjumpaan kita. Kami berdua apabila memang ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siapkan payung Mas.